Ternak entok pembesaran ataupun pembibitan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, terutama di ternak entok pembesaran. Kalau kita tidak pandai-pandai mengolah pakan, bukannya malah untung, tetapi malah jadi buntung. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Seperti biasa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam segala urusan. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas tentang ternak entok pembesaran. Kebetulan alhamdulillah ini entok-entok punya saya sebagian sudah pada menetas, makanya kita akan besarkan. Dan tentunya kita juga sudah pada paham bahwa ternak entok pembesaran itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Namun di samping kelebihan itu banyak sekali kekurangannya. Kalau kita tidak bisa mengolah pakan atau mensiasati pakannya. Karena dalam ternak entok pembesaran itu yang pertama kita harus perhatikan dari segi pakannya. Berhubung karena ternak entok pembesaran itu membutuhkan biaya pakan yang cukup banyak, kalau kita hanya mengandalkan membeli saja, makanya kita akan dituntut untuk mengolah-olah pakan gimana caranya agar kebutuhan nutrisi si entoknya juga terpenuhi dan kita juga bisa ngirit kos pakan karena biaya pakan untuk saat ini sangat mahal sekali. Yang terpenting yang harus diperhatikan dalam ternak entok pembesaran itu yaitu pada saat di masa brooding. Usahakan masa brooding itu untuk perawatan si anak entok itu benar, jangan sampai salah sedikit pun. Karena apabila salah dalam masa brooding, maka pertumbuhan si entok juga kedepannya akan sangat terhambat. Namun sebaliknya, apabila perawatan di masa brooding si anak entok itu bagus, maka 1 bulan ke atasnya untuk pertumbuhan anak entok itu akan cepat sekali dari segi tumbuh kembangnya. Makanya kita dituntut untuk memperhatikan perawatan si anak entok di masa brooding. Karena itu masa brooding itu termasuk masa-masa emas pertumbuhan si anak entoknya. Untuk pakan anak entok di masa brooding itu sebaiknya menggunakan pakan pabrikan saja yang sudah dirancang untuk pakan starter. Jangan sesekali mencampur-campur pakan pada anak entok yang lagi masa brooding, karena masa brooding itu akan menentukan pertumbuhan ke depannya. Kalau kita berani mencampur-campur pakan tanpa kita tahu kadar nutrisinya, maka akan berampek jelek kepada si anak entok ke depannya. Jadi alangkah lebih baiknya kita gunakan pakan pabrikan saja yang sudah dirancang untuk pakan starter, karena kualitas dan nutrisinya sudah terjamin untuk memenuhi kebutuhan si anak entoknya. Dan untuk air minumnya itu tergantung kepada kebiasaan teman masing-masing. Cuma kebetulan kalau saya menggunakan air minumnya cukup dicampur dengan air gula merah saja tanpa dicampur obat-obat pabrikan. Dan hasilnya juga alhamdulillah cukup bagus. Si anak entoknya pada sehat-sehat, dari segi makannya juga pada rakus-rakus. Apalagi pas waktu malam hari kan itu cuacanya sangat dingin sekali. Otomatis kalau dikasih air gula merah itu menjadi tambah bugar pada si anak entoknya. Dan alhamdulillah selama ini pas waktu si anak entok juga diambil dari indukannya, belum pernah mengalami si anak entok sampai mati di masa-masa brooding. Dan alhamdulillahnya juga untuk kandangnya juga kalau pagi suka tersena sinar matahari, makanya si anak entoknya juga tidak selalu di dalam kandang box yang tertutup, melainkan di siang harinya itu dimasukkan ke dalam kandang box yang terbuka. Setidaknya bisa mengirit biaya listrik, karena kalau di dalam kandang box yang tertutup itu harus menggunakan lampu penghangat selama 24 jam. Sedangkan di dalam kandang box yang terbuka itu cuma mengandalkan penghangatnya di malam hari saja, mencegah agar tidak kedinginan. Sedangkan di siang harinya kita mengandalkan cahaya ilahi, mengandalkan cahaya matahari. Dan alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus kepada si anak entok-entoknya, pada sehat-sehat dan pada lincah-lincah. Dan untuk para pemula, apabila ingin ternak entok pembesaran, sebaiknya menggunakan kapasitas yang sedikit dulu. Jangan langsung banyak, ya minimal 10 ekor, 20 ekor, atau 30 ekor. Jangan langsung main di kapasitas sampai 100-200 ekor. Bertujuan biar tidak mengalami kematian. Apabila mengalami kematian kan bisa stres juga kalau si anak entoknya itu dengan kapasitas banyak. Tapi kalau kita menggunakan dengan kapasitas sedikit, ya 10-20 ekor,
ya insya Allah kita bisa mengatasinya atau menerapkan ilmu-ilmu di para senior tentang perawatan si anak entok di masa brooding. Karena untuk saat ini si anak-anak entok yang baru masa brooding itu terkena rentan sekali dari segi kedinginan, bukan dari penyakit ataupun virus, melainkan faktor kedinginan itu bisa menyebabkan si anak entok mengalami kematian. Setidaknya kalau bermain di kapasitas sedikit, kita juga tidak akan terlalu banyak ruginya kalau mengalami kematian. Apalagi kalau nanti kita bisa sukses atau lancar dari kapasitas sedikit, makanya kita bisa nambah lagi ke depannya untuk menambah populasi ke depannya menjalani ternak entok sistem pembesaran. Dan untuk anak entok yang sudah menginjak 1 bulan itu kan rata-rata si anak entok usia 1 bulan baru menginjak turun tanah. Nah disitulah kita baru bermain dari segi pakannya. Dan kalau kita mengandalkan makannya serba beli, maka itu akan tekor juga kepada kitanya. Sebaiknya kita pintar-pintar dari segi mengolah pakan untuk anak-anak entok yang usia di atas 1 bulan. Tapi jangan menggunakan pakan-pakan campuran atau olahan pakan di masa si anak entok itu di masa-masa brooding. Sebaiknya kita menggunakan pakan-pakan alternatif atau pakan campuran untuk anak entok yang usianya di atas 1 bulan. Karena bisa menutup juga biaya kos pakan yang lumayan cukup boros, karena anak entok usia 1 bulan ke atas itu makannya lagi pada rakus-rakusnya. Mau dikasih apapun ya pasti dimakan. Setidaknya bisa mengurangi biaya pakan kalau kita bisa mengandalkan pakan-pakan alternatif seperti sayuran atau gedebok pisang atau hijau-hijauan untuk dikasihkan ke si anak entoknya. Nah baik teman-teman, jadi poin kita kali ini hanya sekedar sharing bahwa ternak entok pembesaran itu yang perlu kita perhatikan di masa broodingnya, karena masa brooding akan menentukan pertumbuhan si anak entok ke depannya. Setelah itu, setelah beres masa brooding, maka si anak entok bisa kita kasih pakan-pakan campuran, tidak mengandalkan pakan pabrikan saja, biar tidak rugi juga kepada kiatanya dan biar tidak banyak juga biaya yang harus kita keluarkan. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.